Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Rudi Firdaus. Tonton video-video saya dan jangan lupa like and subscribe. Dan kalau ada teman-teman kurang jelas bertanya, silakan komentar di kolom yang tersedia. Dan bantu channel ini dengan sharing kepada teman-temannya. Insya Allah saya akan terus menyediakan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk diri saya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Allahumma aslih li sya'ni kullahu fala takilni ila nafsi turfata ain. La haula wala quwata illa billahi alil azim. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan belajar, kita pelajari agama kita ini. Mudah-mudahan dengan belajar kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dekat dengan Allah, dan kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Kami mengingatkan kembali untuk diri kami sendiri, mari kita selalu belajar sehingga kita ada iman kita menjadi kuat, kita beriman, kita bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan kita bahagia di dunia ini, lebih-lebih nanti di akhirat. Hadirin, hari ini judulnya adalah tentang makna syahadatain, tentang dua kalimat syahadat. Pentingnya kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Bagi orang yang baru mau masuk Islam, dia harus mengucapkan dua kalimat ini. Bagi orang yang sudah Islam, sejak lahir dia beragama Islam, dia harus terus mengulang-ulang kalimat ini dan hendaklah dia memahami maksud dan maknanya. Kenapa dua kalimat syahadat ini penting? Bunyi dua kalimat syahadat itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku mengakui Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Kenapa dua kalimat syahadat ini penting? Yang pertama, dia adalah pintu masuk ke dalam Islam. Jadi orang yang ingin masuk Islam, pintu masuknya adalah dua kalimat syahadat. Dia harus mengucapkannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi dia pintu masuk ke dalam Islam. Madkhalun ilal Islam. Dia pintu masuk untuk ke dalam Islam. Apa dalil dia pintu masuk ke dalam Islam? Di dalam Al-Quran disebutkan dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat 172, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Allah berfirman, pada waktu di alam ruh dikumpulkan ruh-ruh kita, tapi kita sudah lupa kejadian ini. Lalu Allah berfirman, apakah aku Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Benar, ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Jadi kita sudah pernah mengakuinya. Dan bagi orang yang masuk Islam setelah dia lahir, dia harus mengucapkan ini kembali. Ini adalah pintu masuk ke dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah inti ajaran Islam. Khulasatu ta'limul Islam. Dia adalah inti dari ajaran Islam. Jadi kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah inti ajaran Islam. Islam adalah agama yang dibawa sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia Nabi Adam, la ilaha illallah Adam Rasulullah. Kalau dia Nabi Musa, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Kalau Nabi Musa yang bawa, kalau Nabi Adam yang membawa, maka Nabi Adam. Setelah itu kalimat sandingnya adalah la ilaha illallah Adam Rasulullah. Kalau Musa, la ilaha illallah Musa Rasulullah. Kalau Isa, la ilaha illallah Isa Rasulullah. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dia adalah inti ajaran Islam. Jadi kalimat la ilaha illallah adalah intinya.
sesuai nanti nabi yang membawanya. Karena kita adalah nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia penutup para nabi, maka kalimatnya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin uhiya ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Jadi, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain aku, maka sembahlah aku. Ini ada di dalam Al-Quran. Jadi dia adalah inti ajaran Islam, la ilaha illallah. Dia adalah intisari ajaran Islam. Hadirin, yang ketiga, dia adalah asasul inqilab. Dia adalah konsep dasar reformasi total. Jadi kalau ingin merubah seseorang, merubah diri kita, kita mantapkan tauhid ada dalam diri kita, insya Allah kita akan berubah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib kita, nasib diri kita, kalau tidak merubah ada dalam diri kita. Dalam diri kita akidah diubah, dia akan berubah semuanya. Akidah itu ibarat akar. Kalau pohon akarnya bagus, tumbuhnya bagus, nanti buahnya akan bagus. Jadi kalau ingin merubah, akidahnya berubah, dia akan berubah insya Allah. Jadi akidah yang baik, nanti dia pohonnya adalah akhlak yang baik. Jadi kalau tumbuhnya bagus, akidahnya bagus, dia akan bagus pohonnya. Yang keempat, dia adalah hakikatul da'wat Rasul. Dia adalah hakikat dakwah para nabi, seluruh nabi. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, seterusnya Nabi Musa, Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad. Yang didakwahkan adalah la ilaha illallah, tauhid. Jadi perbaikan. Di 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Yang diperbaiki akidahnya. Kalau orang sudah akidahnya baik, setelah itu di Madinah baru mulai ada hukum-hukum. Orang yang mencuri, orang yang mabok. Jadi begitulah fiqh dakwah. Fiqh dakwah itu caranya diperbaiki dulu akidahnya. Dengan akidahnya bagus, nanti akhlaknya baik. Dan begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu adalah hakikat dakwah para nabi. La ilaha illallah. Yang kelima, fadailu azimah. Dia punya fadilah yang besar. Jadi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu fadilahnya besar. Dalam hadis disebutkan, barang siapa yang di akhir hidupnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, surga. Jadi kita harus terbiasa lidah ini mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan di akhir hidup kita mendapatkan surga. Nah, sebelum kami tutup materi yang pertama ini, mari kita biasakan diri kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan ada sebagian saudara kita di akhir, misalnya habis sholat, di sebagian masjid, di masjid-masjid di Banjarmasin, juga di Kalimantan ini, setelah selesai sholat zikir, mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 4 kali. Itu maksudnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setiap kedipan mata kita zikirkan kalimat itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setiap napas, sebanyak napas yang kita ucapkan, seluas kekuasaan Allah, seluas ilmu Allah, luas sekali. Maksudnya artinya kita banyak-banyak mengucapkan kalimat ini. Kita biasakan mengucapkan kalimat ini sehingga nanti di akhir hidup kita bisa mengucapkannya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, surga insyaallah. Itu saja materi yang pertama ini. Mudah-mudahan kita terbiasa lidah kita mengucapkannya. Bahkan di antara amalan Imam Ghazali yang beliau sampaikan bahwa hari Jumat kita disuruh banyak mengucapkan kalimat Allah, Allah, Allah. Lalu hari Sabtunya la ilaha illallah. Maksudnya ini membiasakan. Di samping hari Jumat itu kita banyak bersolawat, kita ucapkan nama Allah, kita juga ucapkan la ilaha illallah sebanyak-banyaknya.
Itu saja. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Rudi Firdaus. Tonton video-video saya dan jangan lupa like and subscribe. Dan kalau ada teman-teman kurang jelas bertanya, silakan komentar di kolom yang tersedia. Dan bantu channel ini dengan sharing kepada teman-temannya. Insya Allah saya akan terus menyediakan nasihat-nasihat yang bermanfaat untuk diri saya dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.